Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Rosa Yuliana, NIM 857030122, semester 6. Di sini saya akan mensimulasikan mata kuliah Panduan Pemantapan Kemampuan Mengajar menggunakan RPP ke-9, yaitu tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 1, Ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 3 SD semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah jika semuanya hadir. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Terima kasih. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Silahkan duduk kembali anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setelah mengikuti pelajaran, kalian diharapkan bisa yang pertama menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup secara lisan dan tertulis. Yang kedua, menyajikan laporan sederhana menggunakan kosakata baku. Sebelum kita mulai, coba perhatikan gambar ini ya. Apa yang kalian ketahui tentang hewan-hewan ini? Iya, betul sekali. Cicak bisa merayap dan ikan bisa berenang. Bagaimana cicak bisa bertahan hidup? Iya, betul sekali jawabannya. Dengan memakan serangga. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Anak-anak, coba amati gambar cicak dan ikan ini. Apa yang kalian lihat? Benar sekali jawabannya. Cicak merayap di dinding dan ikan berenang di air. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak baik berpindah tempat seperti ikan yang berenang atau hanya menggerakkan bagian tubuhnya seperti cicak yang merayap. Selain bergerak, makhluk hidup juga bernapas. Semua makhluk hidup memerlukan udara atau oksigen untuk tetap hidup. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Makhluk hidup juga bisa tumbuh loh anak-anak. Kalian sendiri sedang tumbuh menjadi lebih tinggi kan? Tumbuhan juga begitu. Tumbuh menjadi besar. Dan hewan pun begitu. Lalu, makhluk hidup bisa berkembang biak, yaitu dengan menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Misalnya, ayam bertelur dan kucing melahirkan. Selain itu, semua makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk mendapatkan energi dan bertahan hidup. Misalnya, kambing makan rumput, manusia makan nasi dan minum air.
Dan yang terakhir, makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Artinya bisa merespon keadaan di sekitarnya, seperti kucing yang lari saat mendengar suara keras, ataupun daun putri malu yang mengatuk jika disentuh. Jadi, keenam ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, yang kelima memerlukan makanan dan air, dan yang terakhir peka terhadap rangsang. Nah, setelah ini kalian akan bekerja dalam kelompok dan mengamati hewan lain untuk mengenali ciri-cirinya juga. Ada yang ingin bertanya tentang hewan-hewan ini? Ya, mau bertanya apa? Kenapa cicak bisa memutuskan ekornya? Begitu pertanyaannya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya adalah itu caranya cicak untuk melindungi dirinya dari musuh. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, mau bertanya apa? Bagaimana cara ikan bernapas? Begitu pertanyaannya? Iya, jawabannya ikan bernapas menggunakan insang. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak, Ibu lanjutkan ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan mengamati satu gambar hewan yang Ibu bagikan. Yang kelompok pertama, gambar ikan. Kelompok yang kedua, gambar cicak. Kelompok yang ketiga, gambar ayam. Kelompok yang keempat, gambar kucing. Dan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok yang kelima, gambar kupu-kupu. Kalian mencatat ciri-ciri makhluk hidup dari gambar ini ya. Kalian berdiskusi kelompok ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Diskusikan lagi dengan kelompok kalian ya. Apakah ciri-cirinya yang kalian temukan sudah sesuai dengan yang kita pelajari tadi? Iya, ayam bisa tumbuh, bernapas, dan makan. Artinya, kalian sudah memahami materi. Sekarang, saatnya setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil pengamatannya. Setiap kelompok diberi waktu sekitar 2 menit. Siapkan salah satu perwakilan untuk berbicara ke depan kelas ya. Silahkan dimulai dari kelompok pertama. Wah, kelompok yang pertama mengamati hewan ikan. Kelompok pertama menemukan 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama bergerak dengan sirip dan ekor, yang kedua bernapas dengan insang, yang ketiga berkembang biak dengan bertelur, yang keempat peka terhadap rangsang seperti suara atau gerakan air. Bagus sekali kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua. Kelompok kedua mengamati hewan cicak. Mereka menemukan 4 ciri-ciri. Yang pertama, bergerak dengan merayap. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, berkembang biak dengan bertelur. Yang keempat, peka terhadap rangsang, seperti dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Hebat kelompok 2. Dilanjutkan kelompok ketiga ya.
Kelompok ketiga mengamati hewan ayam. Mereka menemukan 4 ciri-ciri. Yang pertama, bergerak dengan berjalan atau terbang rendah. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, membutuhkan makanan dan air. Pintar kelompok 3. Sekarang dilanjutkan kelompok keempat ya. Kelompok keempat mengamati hewan kucing. Mereka menemukan 4 ciri-ciri juga. Yang pertama, bergerak dengan berlari dan melompat. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, berkembang biak dengan melahirkan. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Misalnya, mendengar suara yang keras. Lengkap sekali kelompok 4. Dan yang terakhir, yaitu kelompok kelima, mengamati hewan kupu-kupu. Mereka menemukan 4 ciri-ciri. Yang pertama, bergerak dengan terbang. Yang kedua, bernapas dengan trakea. Yang ketiga, berkembang biak dengan metamorfosis. Yang keempat, menghisap sari bunga sebagai makanan. Luar biasa kelompok 5. Sekarang, mari kita simpulkan bersama ya. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, serta peka terhadap rangsang. Silakan kalian kerjakan LKS ini ya secara mandiri. Ibu beri waktu 10 menit. Jika sudah selesai, kumpulkan ke depan ya. Ada yang belum paham dengan materi? Alhamdulillah jika semuanya sudah paham dengan materi. Kalian pintar sekali. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Iya, betul sekali. Kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Alhamdulillah, jika kalian senang, Ibu juga senang sekali. Kalian bersemangat belajar. Untuk tugas kalian di rumah, carilah 2 hewan di sekitar rumah dan tulis 4 ciri-ciri makhluk hidup dari masing-masing hewan. Sudah Ibu tulis di papan tulis ya. Dan tugasnya dikumpulkan besok ya. Bagaimana? Sudah paham dengan tugasnya? Iya. Baik, mari kita tutup pelajaran dengan berdoa. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak. Sekian video simulasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.